Bro, lo pernah nggak sih ngerasa ada yang nggak beres di balik kedatangan pemain bintang ke klub baru? Kayak lo nonton drama transfer yang harusnya jadi perayaan, tapi malah berasa kayak perang dingin. Nah, ini yang lagi happening banget di dunia voli sekarang gue. Jadi ceritanya gini bro, Megawati Hangestri alias Mega, si primadona voli Indonesia yang udah viral kemana-mana, baru aja gabung ke Manisa BBSK di Liga Turki. Harusnya kan seneng tuh, debut internasional pertama, tim baru, semangat baru. Tapi ternyata nggak semua orang happy dengan kedatangannya. Ada satu pemain yang sikap dinginnya bikin netizen gempar. Siapa yo? Dilara Unal namanya. Middle blocker yang pernah jadi bintang di Liga Amerika sebelum balik ke Turki. Dan bro, sikap dia ke Mega, astaga, dingin banget sampai bikin merinding. Sebelum lanjut, gue mohon banget nih bro, bantu like video ini, subscribe channel 11 News biar kita bisa terus ngobrol soal drama-drama seru dunia voli. Dan jangan lupa drop komen kalian di bawah. Gue pengen tahu pendapat lo semua soal drama yang satu ini. Seriously, dukungan kalian tuh yang bikin gue semangat terus buat ngebahas berita-berita kece kayak gini. Oke bro, langsung aja ke drama utamanya. Jadi gini bro, waktu Megawati pertama kali datang ke Manisa BBSK, semua orang expect bakal ada sambutan anget dari rekan-rekan setimnya kan? Tapi ternyata ada satu pemain yang justru memberikan gestur dingin yang bikin semua orang shock. Dilara Unal, si middle blocker yang pernah mencuri perhatian di Liga Amerika, malah nunjukin sikap yang super dingin pas Mega datang. Gila bro, bayangin aja lo baru join tim baru, harusnya excited, tapi malah disambut kayak gitu. Pasti awkward banget. Yang bikin makin penasaran, ini bukan pemain sembarangan loh. Dilara tuh udah pengalaman banget. Pernah main di Amerika, skillnya udah gak diragukan lagi. Tapi kenapa dia malah jadi dingin gitu ya ke Mega? Ada apa sebenarnya di balik sikap kerasnya itu? Nah, plot twistnya di sini nih bro. Ternyata Dilara sebenarnya udah tahu siapa Megawati itu. Mega kan emang udah viral di Asia, mulai dikenal dunia juga. Tapi tahu nggak, Dilara tetap aja jaga jarak. Dalam wawancara singkat, Dilara bilang gini, saya tahu siapa dia, tapi saya ingin lihat dulu kerja nyatanya. Duh bro, ini mah kayak ujian buat si Megadron banget. Bayangin, lo udah terkenal kemana-mana, tapi harus buktiin lagi dari nol ke rekan setim. Pressure-nya pasti gila. Gue jadi mikir nih, apakah ini karena Dilara emang punya standar tinggi, atau ada alasan lain yang lebih dalam? Soalnya kan aneh juga ya, udah tahu reputasinya bagus, tapi masih aja skeptis gitu. Bro, yang ini parah banget. Dilara kasih komentar yang super tajam soal hype besar tentang Megawati. Siap-siap deh, ini kata-katanya. Kami di sini bukan untuk konten viral, tapi untuk menang. Ini bukan Korea, ini Liga Turki. Gila kan? Ini mah sindiran halus tapi dalam banget. Dia basically bilang bahwa Liga Turki itu beda level, bukan tempat buat cari sensasi atau viral-viral. Dan mention Korea itu jelas banget rujuknya ke popularitas Mega yang memang booming karena konten-konten viralnya. Netizen langsung heboh dong. Ada yang bilang Dilara terlalu harsh. Ada juga yang setuju kalau emang harus ada pemisahan antara popularitas di media sosial sama performa di lapangan. Tapi gue rasa ini lebih ke mindset profesional sih. Dilara mungkin pengen ngegas semua orang bahwa di level ini skill lebih penting dari fame. Nah, yang ini yang bikin gue speechless banget. Jadi ceritanya, saat sesi latihan perdana Megawati bareng Manisa BBSK, Dilara terlihat banget menjaga jarak. Bahkan dia nggak nyapa Mega seperti pemain lain. Bro, momen itu terkantong kamera dan langsung viral di mana-mana. Netizen bilang sikap Dilara dingin tapi tegas. Bayangin aja, lo di latihan pertama, harusnya kan bonding sama rekan setim, tapi malah ada yang ignore lo gitu. Mega pasti ngerasa awkward banget. Yang bikin makin intens, ini bukan cuma sekali dua kali loh. Sepanjang latihan, Dilara benar-benar maintain professional distance yang super kaku. Gak ada small talk, gak ada gesture friendly, literally cuma fokus sama latihan doang. Cold shoulder banget. Tapi plot twist lagi nih bro. Ternyata di balik wajah keras Dilara yang kelihatan cold banget itu, ada rasa penasaran juga terhadap gaya main Megawati. Salah satu staf pelatih bocor info ke media. Katanya dia hanya butuh waktu. Kalau Mega bisa buktiin di lapangan, Dilara pasti respect. Jadi intinya ini bukan soal personal beef atau gimana, tapi lebih ke professional approach. Dilara mungkin tipe orang yang gak gampang kasih trust sama orang baru, especially kalau itu pemain yang hype-nya gede banget kayak Mega.
Gue jadi ngerti sih kenapa Dilara bersifat kayak gitu. Dalam dunia olahraga profesional, especially di level internasional, reputation doang gak cukup. Lo harus prove yourself every single day. Dan mungkin Dilara pengen ngasih tahu Mega bahwa dunia voli profesional itu harsh reality-nya. Bro, setelah gue research lebih dalam soal background Dilara, gue jadi paham kenapa dia bersikap kayak gitu. Dilara Unal itu salah satu middle blocker terbaik yang pernah main di Liga Amerika sebelum balik ke Turki. Dan dia tuh dikenal punya standar tinggi banget terhadap rekan setim. Jadi, sikap dinginnya ke Megawati mungkin bukan karena benci atau jealous, tapi karena dia punya ekspektasi dan harapan besar. Dia pengen mastiin kalau setiap pemain di timnya itu worth it, bukan cuma berdasarkan popularitas atau hype media sosial. Gua rasa ini approach yang profesional banget sih. Di level internasional, nggak ada yang namanya honeymoon period. Lo harus langsung perform dari hari pertama. Dan Dilara mungkin pengen ngasih tahu Mega bahwa dunia voli profesional itu harsh reality-nya. Yang bikin gua kesel, tuh banyak fans yang langsung judge Dilara sebagai pemain yang sombong gara-gara sikapnya ke Megawati. Tapi tahu nggak, mantan pelatihnya malah bela-belain Dilara. Dia bukan arogan. Dia hanya ingin memastikan semua pemain kerja keras, bukan cuma viral di kamera. Bro, ini deep banget. Jadi maksudnya, Dilara tuh concern sama work ethic dan dedication, bukan sekedar popularitas. Gue jadi mikir mungkin selama ini kita terlalu fokus sama aspek entertainment dari olahraga sampai lupa bahwa di balik layar itu ada professional standards yang harus dijaga. Dilara mungkin pengen ngasih wake up call bahwa being viral itu nggak otomatis bikin lo jadi pemain yang bagus. Nah, yang terakhir ini yang bikin gue excited sekaligus worried nih bro. Pertanyaan besar yang sekarang menghantui semua orang. Bisakah dua pemain kuat ini bekerja sama di lapangan? Apakah Megawati bisa menaklukkan hati sang ratu blok Turki yang terkenal keras kepala? Honestly, gue rasa ini bakal jadi salah satu storyline paling menarik musim ini. Di satu sisi, lo punya Mega yang punya skill dan popularitas luar biasa. Tapi di sisi lain, ada Dilara yang punya pengalaman internasional dan mental yang keras banget. Kalau mereka bisa sync dan bekerja sama dengan baik, Manisa BBSK bisa jadi tim yang mengerikan. Tapi kalau chemistry-nya nggak klop, ini bisa jadi bencana besar. Mega harus prove herself nggak cuma ke fans, tapi juga ke rekan setim yang udah punya reputation established. Gue pribadi sih optimis ya, karena konflik kayak gini tuh biasanya malah bikin kedua pihak jadi lebih termotivasi buat perform better. Mega pasti bakal extra effort buat nunjukin ke Dilara bahwa dia worth it, dan Dilara juga bakal maintain high standards-nya. Bro, gimana menurut lo? Apakah sikap Dilara itu dijustify sebagai professional approach atau terlalu harsh buat newcomer kayak Mega? Gue pengen banget tahu pendapat kalian di kolom komentar. Yang jelas, drama ini bikin dunia voli makin interesting buat diikuti. Kita tunggu aja gimana chemistry mereka di lapangan nanti. Siapa tahu, konflik ini malah jadi blessing in disguise yang bikin mereka jadi partnership yang deadly. Makasih banget udah nonton sampai habis bro. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari 11 News. Kita bakal terus pantau perkembangan drama Mega versus Dilara ini. Dan pastinya masih banyak berita seru lainnya yang bakal kita bahas. Stay tune dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace out bro!